selesaikan adalah hal yang menyangkut taman, museum juga akan kami buka tidak hanya sampai dengan jam 5 sore, termasuk perpustakaan. Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Saya Tian Wisnu Istanto, saya pustakawan di Perpustakaan Jakarta dan PT Safi Yassin. Kebijakan perpanjangan jam layanan hingga jam 10 malam sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2020. Sejak adanya kebijakan ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Dari kemarin kita hitung, itu berkisar sampai 53,96% peningkatannya. Yang biasanya di hari biasa tuh hanya 800-900, kemudian melonjak ya di hari biasa itu sampai 1.900-an seperti itu. Jadi kemarin kita ambil sampel rata-rata ya dapatnya angka 53,96%. Pengunjung kita tuh memang beraneka ragam ya, tapi yang mendominasi biasanya teman-teman dari mahasiswa dan pelajar gitu. Lalu diikuti dengan para pekerja sih sebenarnya, yang mereka tuh biasanya work from anywhere, dan juga ada juga yang mereka itu sambil menunggu kemacetan biasanya gitu. Untuk dibukanya perpustakaan sampai malam, apalagi jam 10 malam, itu sangat-sangat membantu karena untuk melakukan penugasan akhir itu kan biasanya kita membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kalau misalkan untuk 1 atau 2 jam itu sepertinya kurang cukup begitu. Setuju sih ya kalau perpustakaan dibuka sampai malam, terutama karena mungkin ini kan lokasinya di dekat daerah perkantoran, kemudian tempat studi juga yang dimana orang-orang sore itu baru pulang. Jadi kalau misalnya tutupnya sore, ya nggak ada kesempatan juga kecuali weekend gitu ke sini. Sedangkan kalau buat saya sendiri ke perpustakaan, baca buku, minjem buku itu kan salah satu bentuk hiburan juga ya. Animo masyarakat ini berkaitan dengan ya kita tahu ya di Jakarta itu kan privatisasi ruangan itu sangat ini ya, sangat kentaranya gitu ya. Seperti misalkan kita kalau mau nongkrong sama temen atau mau sekedar diskusi atau bertukar pikiran itu biasanya kita harus ke kafe, paling nggak kita harus beli sesuatu gitu ya. Nah, sedangkan salah satu misi kita kan menjadikan perpustakaan ini sebagai ruang ketiga, di mana masyarakat itu bisa ya, menggunakan ruangan-ruangan ini secara gratis, secara free gitu, untuk bertukar pikiran, untuk belajar, untuk bekerja. Dan alhamdulillah saya rasa tujuan kita berhasil seperti itu. Menurut saya kebijakan ini sangat strategis dan sangat progresif. Artinya sebagai bentuk inovasi kebijakan perlu diterapkan dengan penuh dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini akan memberi efek yang sangat bagus terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, dan yang penting adalah yang ketiga perubahan paradigma masyarakat bahwa perpustakaan itu tidak semata-mata tempat sekedar untuk menyimpan buku, tetapi itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Gagasan ini baik, cuman ya ini ada tantangannya. Tantangannya kan persoalan mengenai staf, Mbak, kemudian mengenai anggarannya, kemudian mengenai keamanannya. Itu aja sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Untuk sampai saat ini sih kita memaksimalkan ya tenaga SDM yang ada gitu. Jadi yang biasanya kita hanya shift 2 itu yang biasanya berlaku di Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang mau nggak mau kan kita setiap hari nih dari Senin sampai Minggu itu harus ada shift 2-nya. Ya, tapi kita bisa mengakalinya sih dengan memaksimalkan tenaga SDM yang ada gitu. Mungkin 1 lantai itu bisa memaksimalkan hanya cukup 2 orang saja gitu. Seperti itu sih. Jadi kita buat beberapa simulasi lah gitu untuk menghadapi ini ya, kebijakan baru ini. Kalau enggak, dia melibatkan aja mahasiswa, ya pekerja paruh waktu, gitu aja untuk mengganti malam jadi shift mereka yang, karena ada minta mahasiswanya, anak agensi dilibatkan untuk kerja di situ, Mbak. Jadi itu hal yang nggak sulit, itu tergantung political will mau enggak.
Alhamdulillah ya dari pimpinan kami gitu, dari gubernur juga mendukung ketika kita mengajukan untuk penambahan SDM pastinya gitu kan, dan tentunya kan pasti akan menambah anggaran itu juga gitu, tapi masih dalam proses sih. Mengenai finansial itu bisa diatur sedemikian melalui perencanaan yang matang. Yang penting adalah jangan sampai itu yang dibutuhkan kan jadi pos baru, pos mataran baru. Nah khawatirnya itu ya, itu memang ini kan di kita ini perilaku korupsi itu kan merajalela, Mbak. Jadi itu menjadi ajang bagi munculnya perilaku korupsi baru kalau misalnya tidak melalui perencanaan yang matang. Karena itu anggarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan juga harus memperhatikan mengenai tingkat layanannya. Saya pikir selama saya sering ke perpus ini, dengan adanya kebijaksanaan tersebut justru mengkhawatirkan bahwa tempat ini menjadi hanya tempat tongkrongan anak-anak muda. Menurut saya tidak efisien dan diperlukannya regulasi. Regulasi ini dalam arti adalah pembatasan secara usia dan keprofesian. Mana kebijakan regulasi, Mbak. Ada payung hukumnya yang jelas dulu. Jadi ini tentu nanti harus berbentuk entah perda atau pergub lah paling tidak, sampai nanti ada peraturan teknisnya maupun juklak petunjuk pelaksanaan dan juknisnya. Saya sebagai mahasiswa tingkat akhir begitu ya, sangat-sangat berharap banyak sekali perpustakaan di Jakarta yang dibuka sampai malam. Nggak cuma di daerah Taman Ismail Marzuki aja, melainkan juga di perpustakaan lain, karena banyak sebenarnya butuh juga yang di dekat rumah. Karena kan saya juga dari Jakarta Timur ya, jadi kalau bisa ada juga tuh di Jakarta Timur dibuka sampai malam. Mudah-mudahan tetap dipertahankan ya, jadi sampai kebijakan-kebijakan di tahun-tahun berikutnya atau ganti pemerintahan pun tetap ada kebijakan seperti itu. Kita nggak jawabnya sebagai beban ya Mbak, tapi adalah tantangan gitu bagi kita, dan ya ini adalah merupakan sebuah panggilan ya. Ini adalah merupakan pengabdian kami gitu, untuk memaksimalkan layanan kami gitu. Dan kami sangat menyambut baik sebenarnya karena gini, dengan bertambahnya pengunjung otomatis itu akan menjadi kami merasa keringat kami sebenarnya terbayar gitu, daripada perpustakaan menjadi sepi gitu. Visi kita untuk menjadi Jakarta kota global itu kan setidaknya menjadi tanda petik terpenuhi gitu kan. Jadi menjadi sangat urgen kemudian ketika konsep kita mengarah kepada kota global. Bangsa yang maju, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang rajin membaca, dan inovasi pengetahuan akan muncul adalah mereka di yang kategori membaca. Kalau masyarakatnya malas baca, cuma tiap hari nonton TikTok atau nonton medsos ya, pengetahuannya nggak akan mendalam, Mbak. Jadi nggak ada inovasi yang nanti jadi munculnya masyarakat yang hanya menjadi penikmat, penonton saja, tidak bisa berinovasi, dan kita menjadi bangsa yang kalah bersaing dengan bangsa lain yang sudah maju. Minat baca itu nggak cuma ada di Jakarta tapi juga di daerah-daerah. Nah, sudah sepantasnya kita sebagai benchmarking, sudah jadi benchmarking, diikuti sama daerah-daerah lain, dan kita sangat menyambut baik sih kalau misalkan teman-teman di daerah juga mau ikut gitu meramaikan buka sampai jam layanan malam ini seperti itu.